coronavirus itu satu hal yang harus kita ketahui bahwa coronavirus itu sudah ada di dunia sejak tahun 200 sebelum Masehi. Sudah sejak dari lama dulu, lama sekali, Okay. dan akan ada banyak sekali jenis-jenis coronavirus, ada puluhan jenisnya. COVID-19 hanya salah satu dari sekian banyak coronavirus yang ada di dunia. Nah, kenapa COVID-19 ini sekarang menjadi perhatian? Karena COVID-19 ini sangat mudah menyebar di dalam satu populasi manusia. Dan jika ini virus ini sudah menyebar, terutama sekarang dengan lalu lintas manusia banyak yang lalu lalang, ya maka dia akan, penyebarannya akan sangat-sangat cepat. Dan ini dibuktikan bahwa ini sekarang sudah bisa diistilahkan menjadi pandemi. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia juga punya masalah yang sama dengan kita. Dan kalau sama seperti tadi katanya Pak Bahtiar itu, bahwa kalau kita mau berperang, kita harus tahu siapa musuh kita. Betul. Nah, kita harus tahu bahwa COVID-19 ini pertama dia adalah virus. Kita tidak bisa lihat virusnya, tapi kita tahu struktur virusnya itu. Jadi kalau dibayangkan seperti bola, kemudian yang ada duri-durinya itu, spike-nya. Nah, seluruh permukaan bola dan duri-durinya itu terdiri dari protein sama glikoprotein. Sehingga semua material yang bisa dipakai untuk melarutkan lemak akan bisa dipakai buat ngancurin virusnya. Virus itu. Tidak harus alkohol 70%. Kita ada bagus, tapi sabun bisa dipakai. Cairan lain misalnya seperti yang untuk cuci piring itu, cairan cuci piring bisa dipakai untuk menghancurkan. Pembersih lantai bisa dipakai untuk menghancurkan. Apapun bahan yang bisa dipakai untuk melarutkan lemak yang ada di cairan pembersih yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk rumah tangga, itu bisa dipakai untuk menghancurkan virus yang ada di permukaan yang ada di dalam rumah. Baik. Tapi sebenarnya COVID-19 ini kenapa dia begitu cepat menyebar sih, Pak? Penyebarannya karena rahasianya itu ada di ujungnya dari durinya COVID-19 itu. Jadi ada bola, kemudian nanti ada duri-duri begitu, protein S, dan di ujungnya itu ada bagian kecil namanya RBD, Receptor Binding Domain. Yang dia akan sangat mudah untuk menempel di reseptor yang ada di manusia, dan itu hanya di manusia, nggak ada di hewan. Dan ini dia sangat-sangat mudah nempel, sehingga begitu dia kesebar, maka dia akan sangat mudah menginfeksi satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu. Tapi kayak seperti tadi, jadi kita tahu kelemahannya seperti itu, kemudian kita tahu kelebihannya. Kelebihannya adalah dia akan sangat mudah menular ke manusia. Nah, kemudian kalau kita mau berbicara mengenai kelemahannya lagi, yang lain adalah virus ini tidak tahan dengan panas. Sehingga kalau pernah ada satu ungkapan yang memberikan definisi bahwa ini nanti bisa bertahan di udara selama 4 jam. Padahal jika kita lihat di situ bahwa dia hanya bisa bertahan maksimal 2-3 jam di suhu 10-15 derajat. Indonesia 26 derajat sampai 30 derajat. Di suhu 25 derajat dia hanya bertahan paling lama 2 menit. Nggak lama berarti ya, Pak? 26 sampai 30 derajat. Kita tunggu sebentar saja, mungkin kurang dari 1 menit dia udah hancur. Itu sebabnya kenapa Indonesia masih lebih sedikit pasiennya dan juga jumlahnya jika dibandingkan dengan Italia. Dan iklim juga. Italia 6 derajat. 10-15 derajat dia bertahan 3 jam. Kita bisa tahu apa yang terjadi dengan 6 derajat. Jadi kalau ada pertanyaan apakah nanti suhu kelembapan temperatur berpengaruh, jawabannya ya. Berpengaruh berarti ya. Jadi ada ngaruhnya tuh ya, Pak, kalau kita pagi jam 10 berjemur itu ada betul pengaruhnya sekali, ya, Pak? Sangat berpengaruh untuk mengurangi paparan virus. Baik, Pak. Ini nanti kita akan ngobrol lebih